Pagi ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 6 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bicara tentang tubuh, saya teringat lagu sekolah minggu yang demikian. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Dilanjutkan dengan bibir, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu ini begitu berkesan untuk mengingatkan kita bersama-sama dalam berhati-hati mempergunakan tubuh kita sebagai pemberian dari Allah. Demikian pula berbicara tentang keseluruhan fisik, maka tidak bisa dipisahkan juga dari pikiran dan hati kita. Artinya, apa yang dilakukan oleh fisik tentu bersumber dari hati dan pikiran. Oleh karena itu, hati dan pikiran menjadi faktor yang sangat penting bagi tubuh dalam menjalankan hidupnya, bagi tubuh dalam menjalankan aktivitas dan pergerakannya. Bapak Ibu terkasih, bacaan Alkitab saat ini mengajak kita untuk memperhatikan pentingnya menjadikan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Bukan kekuatan dan kuasa kita yang menjadikan tubuh kita menjadi senjata kebenaran, tetapi Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu. Maka yang diperlukan hanyalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepadanya. Oleh karena itu dalam Roma 6 ayat 13 tadi berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, ketika hati dan pikiran kita terarah pada Tuhan, berserah penuh kepadanya, maka kuasa dan kasih Tuhanlah yang akan berkuasa dalam tubuh kita. Tubuh kita akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tangan, kaki, mata, mulut, tubuh kita seluruhnya akan mengejarkan dan mengerjakan hal-hal yang baik dan mencerminkan kasih Tuhan. Mulut kita akan mengeluarkan kata-kata bijak, yang menghibur, yang menguatkan, yang membangun, yang meneguhkan yang lain, menyejukkan hati, serta menghargai keberadaan orang lain apapun situasinya. Mata kita misalnya, mata kita akan melihat hal-hal yang baik, membangun dan berguna, yang memancarkan sukacita dan damai sejahtera. Bukan mata yang dipenuhi kemarahan, iri hati, kebencian, dan hal-hal yang negatif lainnya. Telinga kita
untuk mendengar pun akan mendengarkan hal-hal yang baik, bukan gosip murahan dan hal-hal yang tidak berguna. Semua itu tidak bisa terjadi Bapak Ibu secara spontan. Oleh sebab itu kita perlu mengaku kepercayaan kita terlebih dahulu pada Tuhan, menyerahkan diri kita seluruhnya terlebih dahulu pada Tuhan. Semua itu membutuhkan proses yang harus dikerjakan terus-menerus. Proses yang membutuhkan disiplin rohani yang konstan. Proses yang dilakukan dengan senantiasa mengingat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan bagi kita, yaitu bagaimana Ia mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk membangkitkan kita kepada hidup baru di dalam dan bersama Dia. Dalam Roma 6 ayat 5-6 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri pada dosa. Mari Bapak Ibu terkasih, kita menjalani disiplin rohani untuk terus menyerahkan tubuh kita pada Allah, agar dibentuk, dituntun, dimampukan, dan disertainya menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita dekatkan diri pada Allah, memohon bimbingannya sehingga setiap tubuh kita, perkataan kita, perilaku dan pikiran kita mampu terus membawa hal-hal positif bagi diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kemuliaan Allah terus terpancar dari dalam diri kita. Selamat mengusahakannya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.